Halo anak-anakku semua, kembali lagi di video materi sejarah Indonesia yang kali ini Ibu akan membahas mengenai satu materi mengenai demokrasi terpimpin. Yang mana sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai bagaimana sih situasi politik Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, di awal kemerdekaan kita sudah membahas bagaimana Indonesia berada pada situasi politik yang kurang stabil sehingga kemudian menyebabkan adanya satu masa baru yang disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, sebentar ya, Ibu akan share screen-nya. Oke. Oke. Ibu akan mulai. Jadi di video kali ini Ibu akan membahas mengenai sejarah masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Jadi perlu diingat nih anak-anakku semua bahwa masa demokrasi terpimpin itu adalah akibat dari masa demokrasi liberal yang sebelumnya sudah Ibu bahas, kita sudah diskusi juga mengenai bagaimana sih demokrasi liberal. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran tentang demokrasi liberal? Pertama, Ibu menginginkan kalian dapat menganalisis bagaimana sih kegagalan kabinet parlementer pada masa demokrasi liberal. Kemudian, Ibu juga menginginkan kalian dapat mengevaluasi jalannya sistem presidensial pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian, tentu saja Ibu menginginkan kalian untuk mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Selain kehidupan politik, juga Ibu menginginkan kalian dapat mampu menganalisis perkembangan kehidupan ekonominya. Karena dua-duanya saling berkesinambungan. Kehidupan politik di suatu negara akan memengaruhi bagaimana kondisi ekonomi suatu negara. Kondisi ekonomi dapat memengaruhi bagaimana situasi masyarakatnya. Kenapa? Karena ekonomi adalah sesuatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, ya. Kita mulai Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Nah, ini Ibu ada satu kutipan, bukan satu kutipan, tapi ada satu penggalan dari pidatonya Soekarno di depan Konstituante tahun 1950. Ini merupakan pidato Soekarno yang mengawali dari demokrasi terpimpin yang dijadikan sebagai efek dari demokrasi liberal. Kata Soekarno nih, masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri. Susunlah konstituante yang benar-benar konstituante. Nah, kalau kalian analisis dari kalimat ini, di situ ada satu kesimpulan di mana Soekarno merasa bahwa demokrasi liberal yang dijalankan oleh Indonesia, oleh pemerintah Indonesia pada saat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada falsafah atau pedoman yang digunakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Apa itu? Pancasila tentunya. Sehingga kemudian nanti di selanjutnya salah satu topik atau salah satu tujuan dari demokrasi terpimpin adalah ini, nanti membentuk bagaimana konstituante yang benar-benar konstituante menurut Soekarno. Kita lihat selanjutnya bagaimana sih proses bangsa Indonesia menuju demokrasi terpimpin. Ada 3 hal yang sangat memengaruhi. Yang pertama adalah ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal. Apa sih
ketidakstabilannya itu dipengaruhi oleh pergantian perdana menteri atau pergantian kabinet di masa demokrasi liberal. Kita sudah membahas itu, bagaimana kita sudah menganalisis dari mulai Sultan Syahrir, kemudian Natsir, kemudian Burhanuddin dan sebagainya, itu hanya berlangsung kurang lebih dari beberapa bulan begitu. Sehingga dianggap oleh pemerintah pada saat itu politik di Indonesia tidak stabil dengan adanya pergantian kepemimpinan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sedikit begitu. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung oleh pidatonya Soekarno bahwa kita harus kembali kepada konstituante gitu, sehingga kemudian salah satu indikator bagaimana demokrasi terpimpin itu muncul adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Kemudian, nah ini sebagai acuan atau secara hukumnya jalannya demokrasi terpimpin adalah dengan adanya dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa sih Dekret Presiden itu? Itu adalah salah satu aturan yang merupakan hak prerogatifnya Presiden untuk memberikan satu peraturan atau menggagalkan atau menghapuskan satu aturan tertentu. Begitu, sehingga ini menjadi legitimasi berakhirnya demokrasi liberal dan juga bermulanya demokrasi terpimpin. Lanjut, nah bagaimana sih latar belakangnya? Tadi sudah disebutkan adanya ketidakstabilan masa demokrasi liberal. Bagaimana sih masa demokrasi liberal yang tidak stabil? Yang pertama nih, anak-anakku sekalian, bahwa kehidupan sosial politik Indonesia ini belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Begitu, dari mulai tahun 1950 sampai 59. Gitu. Kemudian kabinet yang silih berganti ini membuat bagaimana program kerja kabinet ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Contohnya apa sih? Contohnya adalah pengembalian Irian Barat. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi yang dicirikan dengan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia. Jadi pemilu pertama di Indonesia baru bisa dilaksanakan di tahun 1955 akibat dari pergantian kabinet per kabinet, sehingga baru bisa dilaksanakan ketika kabinet Burhanuddin. Kemudian ini adanya pergantian pemerintahan dalam waktu yang sangat singkat sehingga menyadarkan elit bangsa bahwa ternyata nih ya, sistem parlementer ini adalah sistem yang kurang cocok yang diterapkan oleh bangsa Indonesia karena memberikan peluang terhadap ketidakstabilan politik. Begitu. Maka kemudian ada pemikiran untuk mengubah atau kembali lagi ke sistem yang bukan sistem parlementer. Kemudian munculnya gerakan separatis. Ya, kita tahu bahwa salah satu kegagalan dari demokrasi liberal akibat ketidakstabilan politik, di situ juga muncul gerakan-gerakan separatis seperti DITII, kemudian G30 bukan di masanya demokrasi liberal ya, tapi memicu nanti munculnya demokrasi liberal. Kemudian PRRI Permesta dan lain-lain begitu. Nah, ini adalah keempat poin utama di mana ketidakstabilan masa demokrasi liberal. Kita lihat selanjutnya. Ada demokrasi bukan lagi menjadi sarana untuk memajukan rakyat, melainkan hanya sebagai permainan bagi tokoh-tokoh politik mewujudkan keinginan partai. Nah, kenapa sih ada begini? Ini dicirikan dengan adanya mosi tidak percaya.
Jadi mosi tidak percaya ini dijadikan sebagai alat oleh oposisi apabila kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para oposisi. Karena Ibu sudah jelaskan bahwa di masa demokrasi liberal terdapat dua blok, Ibu katakan dua blok. Kenapa? Karena di situ ada yang kelompok oposisi, di mana kelompok ini adalah kelompok yang tidak mendukung pemerintahan gitu. Kemudian ada kelompok koalisi di mana dia adalah kelompok yang mendukung kekuasaan begitu. Sehingga ketika kelompok oposisi merasa bahwa ada satu kebijakan yang tidak menguntungkan bagi pihak oposisi, maka mereka bisa mengajukan mosi tidak percaya. Itu sebetulnya yang kemudian menjadi sasaran dari permainan bagi para tokoh-tokoh politik itu, begitu. Makanya di situ tagline-nya keinginan partai, gitu. Kemudian kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah undang-undang yang baru tentunya, serta perdebatan yang terjadi ini menyebabkan situasi politik di dalam negeri yang saat itu telah bergejolak ya, akibat adanya berbagai gangguan keamanan di berbagai daerah. Jadi kita itu kan sebetulnya di masa demokrasi liberal itu salah satu tujuannya adalah membuat menyusun undang-undang, tetapi karena banyaknya gejolak atau berbagai gangguan keamanan di berbagai daerah akibat gerakan-gerakan separatis tersebut, fokus negara jadinya bukan lagi menyusun sebuah undang-undang, tetapi fokus negara menyelesaikan bagaimana gangguan-gangguan keamanan di berbagai daerah, begitu. Nah, kemudian demokrasi liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Kenapa? Tadi kan pidatonya Soekarno dia bilang bahwa kita harus kembali kepada nilai-nilai yang seharusnya digunakan oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ternyata demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, begitu. Selanjutnya adalah ini tentu saja gitu ya, partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Kenapa? Karena tadi itu udah Ibu bilang adanya sistem politik di mana partai politik memiliki dua kelompok, ada kelompok oposisi, ada kelompok koalisi, di mana itu tentu saja berdasarkan kepentingan partainya, begitu. Kedua, latar belakang dari demokrasi terpimpin adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Nah, tadi kan sudah Ibu sebutkan bahwa Soekarno pernah berpidato di Dewan Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang pada saat itu untuk menyusun undang-undang baru menggantikan undang-undang sementara tahun 50 agar dapat menyusun undang-undang baru yang memuat nilai bangsa Indonesia. Akan tetapi Dewan Konstituante gagal dalam penyusunannya. Nah, kemudian ketidakmampuan partai politik yang ada dalam konstituante untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer. Jadi kita malah fokusnya ke gimana sih demokrasi parlementer itu bisa dihilangkan, bukan bagaimana sistem demokrasi parlementer itu dapat diterapkan di masyarakat Indonesia atau di pemerintahan Indonesia, begitu. Terakhir, latar belakangnya ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, Soekarno pada saat itu mengusulkan konsepsi presiden tanggal 21 Februari 1957 sebagai jawaban terhadap kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru dan melahirkan gagasan demokrasi terpimpin.
Kemudian pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 untuk membahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang 1945. Kemudian usulan tersebut ini sebetulnya berasal dari Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usulan secara tertulis pada saat itu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Soekarno pada saat itu akhirnya kemudian mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang 1945. Sehingga kemudian keputusan tersebut disampaikan oleh Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959 dan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Sehingga pada saat itu kemudian Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Undang-Undang 45 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, kemudian Presiden Soekarno meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang 45 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Republik Indonesia yang tetap. Kemudian Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Akan tetapi setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali tidak mencapai nih quorum atau tidak mencapai kesepakatan untuk menetapkan kembali Undang-Undang 45. Jadi di sidang tersebut tidak ada hasilnya itu atau keputusannya itu kembali ke Undang-Undang 45 gitu. Sehingga di tanggal 3 Juni 1959 Dewan Konstituante kemudian mengadakan reses. Jadi reses itu adalah satu istilah yang diartikan sebagai masa penghentian sidang parlemen yang merupakan akhir dari upaya penyusunan undang-undang dasar. Nah, baru kemudian di tanggal 5 Juli 1959, tepatnya pukul 5 sore, di suatu upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka pada saat itu, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang kemudian memuat 3 hal pokok. Pertama, pembubaran konstituante. Kemudian menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga pembentukan MPRS. Jadi ibu ulangi ya bahwa dekret Presiden 5 Juli 1959 itu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, kedua adalah menetapkan kembali Undang-Undang 1945 dan ketiga pembentukan MPRS ya. Nah, ini adalah bagaimana suasana pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Nah, demikian berhubungan dengan materi awal dari mengapa kemudian Indonesia mengalami masa demokrasi terpimpin. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik komentar, nggak klik subscribe ya, klik komentar, silahkan ajukan komentar atau pertanyaan kalian bagaimana masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian serapi dengan baik, kemudian menjadi pengetahuan yang sangat kaya bagi kalian berhubungan dengan demokrasi terpimpin. Terima kasih. Dadah.